Halo warga kimia, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi nih sama aku Luna dari Kimia Angkatan 21. Nah, gak kerasa nih udah mau berakhir aja bulan Mei. Yang mau UAS atau mungkin udah ada yang UAS nih, semangat terus ya. Sambil mengisi waktu di akhir bulan, teman-teman bisa banget nih dengerin Catalyst Soft Skill karena aku bakalan bahas soft skill yang gak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya. Di Catalyst Soft Skill kali ini, aku bakalan bahas creative and innovative thinking nih teman-teman. Jadi disimak terus sampai akhir ya. Pasti kalian udah nggak asing kan sama yang namanya berpikir kreatif dan juga inovatif. Dan kita selalu mengkaitkannya dengan seni. Nah, itu merupakan sebuah miskonsepsi nih teman-teman. Berpikir kreatif dan juga inovatif itu nggak cuma di seni aja, tapi hal itu merupakan sebuah skill dasar yang sangat penting di semua aspek kehidupan ataupun disiplin ilmu. Jadi sangatlah penting untuk dipelajari. Kreativitas sendiri adalah sebuah kemampuan untuk membuat atau menghadirkan sesuatu yang baru, entah itu solusi baru untuk suatu masalah, metode atau perangkat baru, ataupun objek atau bentuk artistik baru. Kreativitas secara luas digambarkan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara baru dalam melihat masalah, ancaman, dan juga peluang. Orang biasanya menjadi lebih kreatif ketika mereka merasa termotivasi, terutama oleh minat, kepuasan, dan tantangan situasi, bukan tekanan eksternal. Sebuah penelitian juga telah mengidentifikasi 6 faktor stimulan lingkungan terhadap kreativitas. Di antaranya yaitu kebebasan, tantangan positif, dorongan pengawasan, dukungan kelompok kerja, dorongan organisasi, dan juga sumber daya yang cukup. Dan juga telah diidentifikasi hambatan lingkungan untuk kreativitas, yaitu tekanan beban kerja yang berlebihan. Nah, karena kita ngomongin berpikir kreatif, teman-teman tahu nggak sih berpikir kreatif itu apa? Berpikir kreatif seperti yang didefinisikan oleh Okpara adalah suatu tindakan menghasilkan solusi untuk masalah dengan kekuatan dari imajinasi dan penalaran. Karena seperti yang kita pahami betul ya, bahwa kita ini kan hidup di dunia yang dinamis dan terus berubah. Artinya, tantangan yang kita hadapi sebagai manusia pun tidaklah statis. Tantangan itu terus ada dan berubah bentuk seiring dengan perkembangan zaman. Dan sangat dibutuhkan pemahaman yang mendalam dengan pendekatan-pendekatan yang kreatif untuk menghadapi masalah itu. Oleh karena itu, berpikir kreatif itu sangatlah dibutuhkan nih teman-teman. Nah, contoh dari berpikir kreatif itu salah satunya adalah Creative Problem Solving, biasa disingkat CPS, atau penyelesaian masalah secara kreatif. Nah, CPS merupakan sebuah teknik mengatasi masalah dengan cara yang imajinatif. Hal itu membantu kita merilekskan pikiran, menemukan ide-ide, dan juga mengambil tindakan yang sesuai setelahnya. Untuk bisa memenuhi syarat sebagai CPS, solusi yang dihasilkan itu harus menyelesaikan masalah dengan cara yang baru. Dan solusi yang didapat itu adalah hasil dari pemikiran sendiri nih teman-teman, bukan dari meniru orang lain. Ada satu contoh CPS atau Creative Problem Solving, namanya itu The Simplex CPS Approach atau penyelesaian masalah dengan kreatif yang dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu generating atau menghasilkan, yaitu menciptakan pilihan berupa kemungkinan atau masalah baru yang mungkin aja tuh dipecahkan dan peluang baru yang mungkin dimanfaatkan. Nah, bagian ini itu terdiri dari 2 langkah, yaitu pencarian masalah dan juga pencarian fakta. Nah, untuk bagian kedua itu namanya conceptualization atau konseptualisasi, yaitu membuat pilihan berupa cara alternatif untuk memahami dan juga mendefinisikan masalah atau peluang dan ide-ide bagus yang membantu menyelesaikannya. Di bagian ini terdiri dari 2 langkah juga, yaitu pendefinisian masalah dan juga menemukan ide. Untuk bagian ketiga yaitu namanya optimizing atau mengoptimalkan, yaitu menciptakan pilihan dalam bentuk cara untuk mendapatkan ide untuk bekerja dalam praktek dan mengungkap semua faktor yang masuk dalam rencana agar sukses diimplementasikan. Nah, hal ini tuh terdiri dari 2 langkah juga, yaitu mengevaluasi dan juga memilih, serta merencanakan tindakan. Nah, bagian keempat nih atau bagian terakhir yaitu puncaknya, yaitu implementing atau implementasi nih. Ini merupakan puncak dari bagian-bagian yang sebelum-sebelumnya nih teman-teman, yaitu menciptakan pilihan dalam bentuk tindakan yang mendapatkan hasil dan keuntungan penerimaan untuk menerapkan perubahan atau ide baru.
Pada bagian ini itu terdiri dari 2 langkah juga, yaitu mendapatkan penerimaan atas rencana-rencana kita dan mengambil tindakan. Nah, setelah menyelesaikan masalah, kita butuh yang namanya inovasi nih teman-teman. Supaya apa yang kita ciptakan itu terus berkembang dan gak ketinggalan zaman. Karena kita gak mau kan apa yang udah susah-susah kita ciptain, tiba-tiba kalah nih sama punya orang lain. Apalagi kalau misalkan punya orang lain itu hasil modifikasi dari ide kita sendiri. Pasti kesel kan? Nah, contoh nih ya teman-teman, tanpa inovasi itu, sebuah perusahaan dan apa yang disediakannya itu dengan cepat menjadi tidak laku atau tidak diminati lagi. Oleh karena itu, inovasi sangatlah penting untuk bisa kita pelajari teman-teman. Nah, inovasi sendiri itu adalah penciptaan nilai baru. Inovasi adalah proses mengubah ide-ide baru menjadi nilai baru. Jadi mengubah ide menjadi nilai. Kita nggak bisa berinovasi itu tanpa kreativitas. Sebuah ide juga nggak bisa menjadi sebuah inovasi sampai diadopsi secara luas dan dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Inovasi yang terus-menerus adalah kunci untuk keberlanjutan jangka panjang dan sukses dalam persaingan tanpa henti nih teman-teman. Nah, untuk bertahan dalam persaingan apapun, kita bisa menerapkan namanya 7R nih teman-teman, yaitu rethink, reconfigure, resequence, relocate, reduce, reassign, and retool. Dimana yang pertama itu rethink, kita harus memikirkan kembali nih asumsi dasar kita apa. Kemudian reconfigure atau mengkonfigurasi ulang cara kerja kita. Kemudian resequence atau mengurutkan kembali pekerjaan-pekerjaan kita nih teman-teman. Lalu relocate atau merelokasi di mana pekerjaan itu dilakukan untuk mengurangi penundaan. Kemudian reduce atau mengurangi frekuensi untuk melakukan aktivitas khusus. Reassign atau menetapkan kembali siapa yang melakukan pekerjaan. Retool atau memperlengkapi kembali teknologi yang mendukung penyelesaian pekerjaan. Nah, untuk kata soft skill kali ini segitu dulu ya teman-teman. Semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku juga memohon maaf apabila selama penyampaian terdapat banyak kesalahan-kesalahan baik aku sengaja maupun nggak aku sengaja. Dikarenakan aku hanyalah manusia yang juga masih belajar nih teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Aku Luna dari Kimia 21 pamit undur diri. Sampai berjumpa di konten Catalyst Soft Skill selanjutnya. Catalyst Soft Skill, let's upgrade your skill.